otak kita harus switch konteks dalam waktu singkat. Wah, capek banget. Mungkin lanjut pertanyaannya, pertanyaannya dari Mas Rashid, desain pattern yang sering digunakan di industri startup dan alasannya itu apa mungkin gitu? Waduh, Iya. nggak bisa di general gitu ya. Masalahnya kasusnya startup kan beda-beda, nggak ada yang sama. Tergantung ini ya mungkin ya Mas Bre, tergantung dari fokus startupnya ya. Iya benar, tergantung startupnya. Misalnya ngomongin startup nih, Iya. startup IoT bikin bisa monitoring, ngirim ke device Android, itu kan startup juga. Itu Iya. nggak perlu ini desain pattern kayak gini. Boleh lanjut lagi Mas Bro? Lanjut. Oke. Dari Mas Ari Dwi Prayogo. Best Belum Mas practice Ari. dalam menggunakan desain pattern. Gimana? Best practice-nya untuk menggunakan desain pattern. Gitu pertanyaannya. Bagaimana best practice dalam menggunakan desain pattern? Ya balik lagi sih, paling best itu kalau kita nemu case yang beneran. Kalau case-nya mengada-ada ya kayaknya kurang nendang. Tapi kan makanya banyak project aja. banyak project aja. Learning by project ya. Oh. Nanti otomatis nambah sendiri. Soalnya saya belum menemukan rekomendasi, belum menemukan tutorial atau bacaan yang bagus kecuali yang desain pattern for dummies tadi. Itu di buku tadi. Tapi kalau itu tidak kita praktekkan di case kita sendiri ya menguap juga akhirnya. Itu yang saya alami ya, Jadi emang harus praktek. Kalau dari buku kan teori gitu ya, secara teori mungkin harus diimplementasi secara langsung juga ya Mas Bro ya. Betul. Nah atau gini, saya mungkin metode ini bisa dipakai. Misalnya baca buku tadi Design Pattern for Dummies, kamu dapetin satu case yang menurut kamu aha moment buat gini toh ternyata. Terus kamu bikin case yang lain, kamu beri imajinasi, terus kamu tulis itu di blog. Karena dengan menulis itu kan kita akan berpikir, ada solving problem, terus ya syukur-syukur ada yang baca dan ada yang komen. Nah itu berarti karyamu akan dihargai kan. Atau bikin vlog atau bikin ya minimal nulis. Biar kita tidak lupa juga mungkin ya dengan nulis itu. Jadi ketika kita lupa, kita bisa balik lagi ke tulisan kita gitu ya. Iya, benar. Benar banget itu. Kayaknya dari Mas Bro juga dulu pernah, dulu sempat bikin buku gitu ya Mas Bro ya, tentang Android ya. Pernah. Udah sempat terkenal banget kayaknya di teman-teman Android nih bukunya. Ya, alhamdulillah kalau saya googling itu banyak membantu ini. Iya. Banyak membantu mahasiswa buat bikin skripsian gitu ya. Cuman ya itu tadi bukunya buku tutorial, itu nggak keren-keren banget sih sebenarnya. Saya aja kalau mau buka buku yang itu malu. Ternyata dulu. Ya, ada lagi Mas Bro pertanyaannya dari Maulidia Dwi Nurmasari. Bagaimana cara mengasah kemampuan coding? Cara mengasah kemampuan coding? Iya, betul. Mungkin kalau saya rekomendasinya ikut kompetitif programming itu loh. Apa sih, ada Codechef, kemudian keywordnya kompetitif programming itu aja deh. Kompetitif programming, oke. Dan di situ kita akan diasah, kalau itu ini sih ngasah kemampuan ada problem dan kamu harus solving dengan logikamu. Itu benar-benar masalah logika. Dan bahasanya akan dibebaskan. Kamu mau bahasa Python boleh, pakai Kotlin boleh, Java boleh, C boleh, terserah, yang penting bisa solving problem. Nah di situ nanti di beberapa tools itu bahkan sampai ngukur ini solusinya optimal apa enggak gitu. Terus di situ kan biasanya terus ada ulasannya gitu. Oh ternyata solusi yang bagus itu gini. Kita bisa saling belajar. Itu kalau mau belajar programming itu bisa pakai itu. Atau dengan banyak project. Kalau banyak project kayaknya ngos-ngosan juga sih. Kalau nggak siap mental kayaknya sampai harus siap melek kan. Melek sama mentalnya. Ada actingnya juga ya. Satu lagi mungkin, pertanyaan dari
dari saya deh, Mas Bro. Uh, Bagaimana caranya buat Mas Bro ini buat bagi waktu antara misalnya dari buat cara belajar coding sama kegiatan aktivitas lainnya gitu. Gimana caranya? Gimana ya cara bagi waktunya ya? Ya. Aduh, pertanyaan yang susah Nah, itu. Oke, saya akan jawab ke arah sini aja sih. Prinsipnya kalau belajar banyak hal dalam satu waktu itu kan melelahkan. Ya, nah, iya. kita sekarang belajar Kotlin dalam waktu bersamaan belajar Swift, terus bersamaan lagi belajar hal yang lain gitu, public speaking. Dan otak kita harus switch konteks dalam waktu singkat, durasi 1 jam ganti pikiran, 1 jam ganti pikiran, fokus itu, wah capek banget. Makanya kalau solusinya itu bisa diperpanjang, solusinya jadi durasinya diperpanjang nih, jadi 2 mingguan misalnya. 2 minggu fokus belajar ini, 2 minggu berikutnya fokus belajar yang lain. Atau kemudian kalau kita persingkat lagi durasinya, itu usahakan setiap 2 jam break. Usahakan setiap 2 jam break. Atau kalau mau, akhirnya nanti kita akan menemukan pola kita sendiri sih. Saya optimal kalau belajarnya 30 menit sekali, 30 menit baca lagi 30. Orang beda-beda, tapi at least itu bisa jadi guidance. Bisa mungkin 2 jam sekali break, dan breaknya kalau saya ngasih saran, breaknya itu yang di selain di depan laptopnya. Mungkin teman-teman ada yang madhabnya breaknya itu nge-game sejenak gitu. Kalau saya kok enggak, wis kerjaannya ngoding, breaknya masih di depan laptop gitu, matanya nggak kuat. Kalau saya nyanding gitar gitu. Gitaran gitu. Atau bisa juga dengan changing mindset. Wah ini agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Changing mindset sih, tapi nggak usah deh. Kawan-kawan aja. Ya gitu sih, di break setiap berapa menit sekali di break. Oke, Mas Bro, mantap. Terima kasih banyak loh Mas Bro buat pertanyaannya juga, jawabannya. Sama. Siap. Ini ada, oh ya, pertanyaan dari ini Mas Bro, dari Siti Khadijah. Ada pelatihan khusus coding di Aceh. Ini seputar Aceh sih. Jadi Aceh ini seputar codingnya, pelatihannya belum ada. Kita lebih ke arah meet up setiap minggunya. Cuman karena ada pandemi, jadi kita kita juga break, dan mungkin nanti setelah pandemi ini usai kita juga bakal ngadain lagi rutin di Jogja Digital Valley. Ini teman-teman tinggal tunggu aja di grup biasanya. Jadi di grup juga kita akan sementara ini kita akan ngadainnya webinar terus gitu, dan insya Allah selama 2 minggu sekali juga. Oke. Makasih banyak buat Mas Bro yang udah nyempetin buat kita. Sama-sama. Ya, makasih loh Mas Bro ya. Sama-sama. Sama teman-teman juga makasih yang udah nyempetin buat belajar bareng bersama kita. Semoga ilmunya bermanfaat semua. Oke, mungkin itu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tambahan mungkin Mas Bro? Belum ditutup? Selamat berbuka. Mudah-mudahan diparingi sehat semua, termasuk keluarganya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Oh, amin. Tetap di rumah terus ya. Stay home. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.